dalam Islam sakit adalah 3. Yang pertama, cara Allah menghapuskan dosa. Yang kedua, cara Allah menaikkan derajat. Yang ketiga, ada hamba-hamba Allah yang sudah ditempatkan Allah di surga Jannatul Firdaus, surga paling tinggi. Tapi waktu ditengok catatan amalnya kurang, sedekahnya kurang, sholatnya kurang, zikirnya kurang, tak cukup syarat untuk masuk surga Jannatul Firdaus. Apa kata Allah Ta'ala kepada para malaikat? Buat hamba ini sakit, kalau dia sabar, kalau dia ridha, kalau dia menerima takdirku dengan ikhlas, angkat derajatnya. Karena ada pahala yang lebih besar daripada haji mabrur, lebih hebat daripada jihad fi sabilillah. Apa itu? Ridha, menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam datang, ini banyak orang salah paham. Sebelum dia hijrah, sebelum dia taubat, sebelum ikut pengajian badannya sehat. Setelah dia hijrah, setelah dia taubat, setelah dia ikut pengajian, mulailah sakit-sakitan. Akhirnya dia berpikir, dulu aku sebelum pengajian tak ada sakit, setelah pengajian ini datang sakit. Jadi kalau begitu baguslah berhenti pengajian. Ini kan cara pandang yang salah. Cara pandang yang salah berawal dari cara pikir yang salah. Cara pikir yang salah berawal dari pemahaman yang salah. Kalau sudah salah paham, salah bicara, salah melihat, salah memandang, salah berkata, salah berbuat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah pemahaman yang benar. Datang seorang perempuan membawa anaknya, dijumpakannya ke Nabi SAW. Doakan anakku ini ya Rasulullah. Apa kata Nabi mendoakannya? 2. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. 2 doa Nabi untuk anak kecil. Faqihhu fid din, dalamkan ilmu agamanya. Wa 'allimhu ta'wil, ajarkan dia pemahaman agama yang benar. Ada orang yang dalam ilmu agamanya tapi pemahamannya tak benar. Ada orang yang tak paham ilmu agama dan tak paham sama sekali. Makanya kata Allah, kata Rasulullah SAW, dapat wahyu dari Allah, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau orang itu mau dibaikkan Allah, mau dijadikan Allah dia baik, didalamkannya pahaman ilmu agama yang benar. Agama dipahami dengan benar. Agama bukan untuk mencari pembenaran atas segala kesalahan-kesalahan kita. Dengan penuh kesadaran melakukan perbuatan dosa, yang melangkahkan kaki dia, yang mengayunkan tangan dia, yang buat dosa dia, dengan penuh kesadaran. Tapi pas ditanya, kenapa kau buat ini? Ini udah takdir Allah. Orang seperti ini pernah hidup pada zaman Umar bin Khattab. Tangkap, kata Umar. Ketika ditangkap ditanya, kenapa kau mabuk? Kenapa kau minum khamar? Apa jawab dia? Takdir Allah. Kata Umar bin Khattab, hukum dia dicambuk 80 kali. Orang yang minum khamar, orang yang sakau, orang yang pakai narkoba, orang yang mabuk, dicambuk 80 kali. Setelah dicambuk 80 kali, tambah lagi kata Umar. Lalu kemudian dia bertanya, minum khamar kan hukumannya 80 kali, kenapa ditambah? 80 kali hukuman minum khamar, tambahannya itu adalah karena kau bicara takdir tanpa ilmu yang benar. Takdir ada 2 pilihan. Yang pertama kita bisa memilih, yang kedua kita tak bisa memilih. Lahir di Sumatera Utara, menjadi orang Batak, orang Karo, orang Mandailing, orang Jawa, orang Melayu, itu bukan pilihan. Karena dulu malaikat tak pernah mengasih kita pilihan. Kau mau lahir di mana? Kau mau jadi orang apa? Maka kita tak boleh ejek orang karena sukunya. Kenapa? Karena orang tak pernah memilih suku. Tapi menjadi orang yang sholat subuh, pilihan. Subuh ini pilihan. Mau sholat subuh atau tidak sholat subuh, itu pilihan berada di tangan kita. Dari tadi malam kita sudah bisa memilih. Dengan cara apa? Hidupkan jam weker. Wake, bangun. Waker, jam yang bisa membangunkan. Di setel jam dinding, di setel jam tangan, di setel jam handphone.
3 jam udah di setel, tak juga terbangun. Takdir. Kenapa kau tak terbangun? Takdir Pak Ustaz. Udah kau hidupkan jam waker? Udah. Kau tidur jam berapa? Jam 3.30. Iya tak terbangun lah. Itu pun juga bagian dari usaha. Tidurnya cepat. Jam 10. Jam 11 paling lama. 12, 1, 2, 3, 4. Usahakan bangun 1 jam sebelum azan subuh. Kenapa 1 jam Pak Ustaz? Katanya waktu yang paling afdol itu jam 2. Nabi bangun jam 2 karena tidurnya sesudah Isya. Isya jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Makruh hukumnya cerita setelah sholat Isya. Habis sholat Isya tidur langsung. Orang sekarang payah tidur cepat. Kenapa? Karena sesudah Isya itulah drakor keluar. Setelah Isya itulah box office muncul. Maka setelah Isya orang tak tidur. Jadi kalau begitu bagaimana? Kita setel jangan sampai tidak bangun sama sekali. Seminim-minimnya sejam sebelum azan subuh terbangun. Saya yakin dan percaya ada di antara bapak-bapak ibu masih tetap istiqomah bangun jam 2, jam 3. Malam itu dibagi 3. Bagaimana cara membaginya Pak Ustaz? Hitungannya setelah Isya. Jadi kalau Isya jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Malam dibagi 3, 9 jam dibagi 3. Waktu yang paling afdal 1/3 malam. Ustaz-ustaz ceramah menyampaikan ke kita waktu yang paling afdal, waktu mustajab doa, waktu tahajud 1/3 malam. Yang mana 1/3 malam itu? 8 sholat Isya, 5 sholat subuh. Maka antara jam 8 ke jam 5, 9 jam dibagi 3, 9, 10, 11, 12, 1, 2. 12, 1, 2. Inilah yang dimaksud dengan 1/3 malam. 3, 2, 3, 4. Itulah waktu yang terakhir. Tak dapat di waktu yang 1/3, maka di waktu yang terakhir pun tak apa-apa. Tapi jangan sampai tak dapat sama sekali. Kau sholat tahajud tadi? Tidak Pak Ustaz. Kenapa kau tak tahajud? Masih syukur aku sembahyang subuh, kawanku tak sembahyang sama sekali. Salah cara pandang. Unzur ila man huwa asfala minka. Tentang masalah dunia, kau tengok ke bawah. Orang yang punya mobil harga 2 miliar tak pernah bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena ditengoknya sahabatnya punya private jet pribadi. Kenapa orang tak pernah bersyukur? Karena mendongak saja ke atas. Tapi kalau dia melihat ke bawah, insya Allah dia akan bersyukur. Sama juga kita di masjid ini. Kalau cuma mendongak aja ke atas, menengok kaligrafi yang cantik, lampu yang indah, tak pernah bersyukur. Kalau mau bersyukur, tengoklah dinding yang belum dipoles semen. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mesti pandai-pandai memandang, pandai-pandai melihat. Mata diciptakan Allah, ada saatnya melihat ke atas, ada saatnya melihat ke bawah. Islam mengajarkan kita untuk mengisi setiap waktu sampai tak ada yang kosong, hampa sama sekali. Maka di waktu malam, setelah 1 jam sebelum azan subuh terbangun, yang pertama kali kita lakukan adalah sholat sunat wudu. Nabi memanggil Bilal. Bilal, kesini sebentar Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Ku dengar suara selopmu, gesekan sendalmu, terompah kayumu berbunyi di surga. Hebatnya Bilal, orangnya masih di dunia, selopnya udah masuk surga duluan. Kita bolak-balik minta masuk surga, STJ, status tak jelas, entah masuk surga entah tidak. Bilal bin Rabah, berkulit hitam, miskin, susah, melarat, hamba sahaya, budak. Bukan Quraisy, tidak Arab. Sendalnya udah masuk surga duluan. Lalu kemudian ditanya Nabi, apa amalmu Bilal? Kata Bilal,
amalku tak pernah meninggalkan sholat sunat setelah wudu. Setelah sholat sunat, setelah wudu, sholat sunat 2 rakaat yang pakai usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah itu sholat sunat taubat. Silap kita banyak, dosa kita banyak, salah kita banyak. Zina dosa, tapi pezina tahu itu dosa. Minum khamar dosa, orang yang sakau tahu itu dosa. Buka aurat dosa, orang yang buka aurat tahu itu dosa. Orang yang buka aurat itu tahu kalau itu dosa, tahu. Buktinya waktu diwawancarai, ibu tahu ini dosa, tahu. Kenapa buka aurat? Tuntutan skenario. Tahu dia itu dosa, tapi ada orang yang tak tahu kalau dia itu dosa. Apa dia? Ustadz penceramah tak merasa berdosa, padahal dia sedang berdosa karena membiarkan dirinya dipuja-puji orang. Qari yang suaranya bagus, dia tak sadar bahwa di samping orang mengucapkan Allah, Masya Allah, Tabarakallah, hebat Pak Ustaz, muncul bisikan-bisikan iblis di dalam. Makanya ditulis satu kitab, nama kitabnya Talbis Iblis. Talbis Iblis, bisikan-bisikan iblis. Banyak orang yang merasa tak berdosa, padahal dia sedang berdosa. Jadi kita mesti pandai memandang ke dalam, di samping memandang keluar. Pandang-pandang ke dalam. Jangan-jangan aku sudah mati karena pujian. Pandang-pandang ke dalam. Jangan-jangan hati sudah gelap karena popularitas. Pandang-pandang ke dalam. Jangan-jangan aku sudah mabuk dengan jamaah dan lain sebagainya.